Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk kasus jaringan saraf tiruan yang lain, ya. Pada video sebelumnya saya sudah bahas simulasi daripada model matematika jaringan saraf tiruan dengan arsitektur 222, dua input layer, dua hidden layer, dan dua output layer. Kita sudah selesaikan juga, dan kita juga setelah melihat performa daripada JST menggunakan TensorFlow. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat kasus yang lain, ya. Salah satunya adalah yang mungkin secara basic bersinggungan erat ya dengan teknik elektro, ya, atau dalam bidang keteknikan. Nah, salah satunya adalah dalam melakukan perhitungan tegangan dan daya, ya. Secara sederhana ini banyak digunakan untuk mengevaluasi itu ya tegangan yang diperlukan dalam suatu rangkaian, gitu ya. Baik, nanti ketentuannya adalah untuk menentukan eh, daya yang digunakan ya dalam satuan waktu, ya, atau nanti kedepannya lagi misalkan untuk memprediksi besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh konsumen, gitu ya, kepada PLN jika nanti variabelnya adalah variabel waktu. Artinya kalau kita ngomongin tegangan, nah ini ada variabel yang terikat yaitu I dan R, ya, arus dan juga resistansi, gitu ya. Itu variabel yang terikat dengan tegangan dan daya, ya, karena kalau kita lihat dari persamaannya V sama dengan I kali R, ya. Nah, ini akan saling terikat antara I, R, V, dan P, ya. Artinya tegangan, resistansi, arus, resistansi, tegangan, dan daya saling terikat, ya, dalam suatu konsep matematika tertentu. Namun, ada yang menggunakan konsep variabel dengan variabel yang tidak terikat. Ya, contohnya apa? Bagaimana eh, jika inputnya itu adalah waktu, ya, misalkan tahun, bulan, hari atau tanggal, ya, kemudian jam, menit sampai detik, gitu ya. Bagaimana variabel ini yang tidak terikat oleh konsep matematikal, ya, tidak bisa diformulasikan, gitu ya. Kemudian dia harus memprediksi berapa daya atau berapa tegangan. Nah, itu ya. Jadi ini harapannya bisa diselesaikan dengan menggunakan model jaringan saraf tiruan. Ya, sebenarnya ini nanti aplikasinya akan sangat luas. Ya, contoh misalkan eh, forex atau trading, gitu ya. Itu kan bagaimana kita bisa memprediksi kenaikan grafik atau penurunan grafik daripada forex trading. Sementara kita tidak punya formulanya, gitu ya. Kita tidak tahu formula grafik yang berjalan di trading itu bagaimana. Yang bisa kita lihat atau kita analisa di sana adalah pergerakan grafik dan juga perubahan waktunya, gitu ya. Nah, nah, inilah salah satu peran daripada deep learning atau jaringan saraf tiruan untuk membantu kita menyelesaikan problem-problem yang seperti ini, gitu ya. Namun pada kesempatan kali ini saya secara sederhana itu ya, mudah-mudahan nih layar saya terlihat dengan jelas. Oke, ya, secara sederhana mensimulasikan, ya, karena kita di sini masih simulasi, bagaimana jaringan saraf tiruan bisa membantu kita untuk memprediksi besarnya tegangan dan daya jika diberikan variabel arus dan juga resistansi. Ya, pertanyaannya, jawabannya sebenarnya simpel, ya. Gunakan saja formulanya. Iya, gitu ya. Betul. Gunakan saja formulanya. Cuman ini dalam tahap latihan, gitu ya. Bagaimana nanti kalau ranahnya dia klasifikasi, yang artinya memang harus ada aktor, gitu ya, menentukan kelas A, B, C. Nah, ini yang kita akan bahas pada video selanjutnya. Ya, pada video ini adalah domain prediksi. Jadi video selanjutnya nanti insya Allah akan saya bahas mengenai domain klasifikasi dengan kasus yang sama, gitu ya. Dengan kasus yang sama, dengan dataset yang sama. Oke, jadi ya saya menyiapkan di sini seperti biasa, ya, kita harus tahu dulu mana sisi input layer, mana sisi output layer. Ya, kalau kita lihat dari persamaannya berarti in, arus dan resistansi adalah sisi input layer dan tegangan dan daya berarti sisi output layer, gitu ya. Nah,
pada data di lapangan ya saya dapatkan bahwasanya data ini adalah bilangan real gitu ya. I, R, V, P ini semuanya bilangan real. Nah, kalau Anda lihat ya, jarak dari masing-masing variabel atau atribut-atribut tersebut gapnya terlalu jauh. Ya contoh misalkan P ini saya dapat di sini 3700. Ya sementara I dan arusnya 2278. Artinya memang gap yang terlalu jauh ini bagaimana si neuron atau bobot neuron ini yang bekerja range-nya dari 0 sampai dengan 1 bisa menghandle data yang gapnya terlalu jauh seperti ini ya. Ini data asli saya dapatkan seperti itu ya, arus, resistansi, tegangan, dan daya gitu ya. Maka ada sebuah teknik ya, teknik sebelum melakukan training data atau pre-process, di mana teknik ini mengcapture input dan output atau dataset ini sedemikian sehingga range-nya itu diperkecil ya dalam suatu range yang lebih yang lebih fit dengan model jaringan saraf tiruan gitu ya. Dimana kan kita tahu kalau fungsi sigmoid hanya dari 0 sampai dengan 1. Nah ini datanya puluhan ribu atau jutaan misalkan ya. Bagaimana kita bisa menghandle itu? Maka kita bisa melakukan beberapa teknik ya, banyak yang menggunakan fungsi normalisasi L1 dan fungsi normalisasi L2 ya, mencari rata-rata dan mediannya, biasanya seperti itu. Atau yang paling gampang ya, misalkan Anda bermain sensor gitu ya. Sensor kan unpredictable gitu ya, kita nggak tahu pembacaan sensor berapa. Anda punya misalkan sensor sonar misalkan 4x4 ada 16 gitu ya, untuk mengklasifikasikan misalkan benda A, benda B, benda C gitu ya. Nah, pembacaan sensor ini kan tidak datanya ini unpredictable ya. Nah, meskipun kita tahu ya secara binary atau secara analog nilainya sekian gitu ya, tapi tetap kita harus memfit data itu ya agar bisa dipahami atau dikomputasi oleh si neural network gitu ya. Nah, pre-proses ini saya menggunakan standar deviasi ya, dan juga ini sebenarnya adalah normalisasi data daripada masing-masing atribut ya, atribut CI, atribut CR, V dan P gitu ya. Maka dari itu saya mencari dulu ya rata-rata dari masing-masing atribut ya, dari kolom I ya, kolom R, kolom V, kolom P. Maka saya dapat rata-rata dari semua atribut. Kemudian saya cari standar deviasinya ya, standar deviasi dari masing-masing atribut ya. Di sini kalau Anda lihat di yang biru ini ada rata-rata standar deviasi ya. Kemudian saya tentukan normalisasi ya, normalisasi daripada masing-masing atribut itu ya, dimana kalau kita ketahui normalisasi bisa berarti adalah x min per standar deviasi ya. Nah ini kenapa kita harus tahu konsep ini ya, karena sangat membantu sekali ya, terutama untuk data-data sensor atau data-data seperti ini ya, misalkan atau data urutan waktu gitu ya, sangat berguna sekali ya, meskipun ini sangat sederhana. Jadi sebelum melakukan pelatihan kita merubah ya data real ya dengan konsep normalisasi ya, sehingga bisa fit dengan arsitektur atau model jaringan saraf tiruan ya. Nah nanti di akhir untuk mengetahui nilai asli atau nilai real daripada data yang tadi kita normalisasi, maka kita kembalikan lagi ya di normalisasi. Jadi sebelum training di normalisasi, setelah training dinormalisasi ya, untuk mengetahui nilai real yang diprediksi gitu ya. Nah ini saya sudah berikan ya sebenarnya rumus untuk si Excel ini. Nanti saya akan berikan linknya, link dataset ya. Tapi kalau untuk rumus normalisasi Anda nanti bisa lihat di slide saya. Di situ sudah saya berikan rumus untuk mencari rata-rata, standar deviasi dan juga normalisasi atau standardized dari si variabel I, R, V dan P. Nah ini saya notasikan dengan NI, NR, NV, NP. Artinya I yang sudah dinormalisasi, R yang sudah dinormalisasi, sampai dengan P yang sudah dinormalisasi. Itu ya. Jadi penting ya dataset. Nah kalau Anda penasaran, Anda pengen coba nih, saya tidak dinormalisasi, silahkan ya, silahkan Anda bandingkan gitu ya, nanti dengan menggunakan indeks kolom yang tidak dinormalisasi dan dinormalisasi ya.
pada tahap mapping input dan output, gitu ya. Oke, ini untuk dataset ya. Dataset ini saya punya 2000 ya, 2000 baris, artinya punya 2000 data ya. Saya punya 2000 data di sini yang telah saya normalisasi ya, dan datanya clean ya, tidak ada data yang bermasalah seperti misalkan tersisip annotation atau tersisip string dan sebagainya macamnya, itu tidak ada. Datanya semua clean. Nah, namun ketika Anda misalkan melakukan teknik warping atau teknik scraping pada suatu site tertentu ya, atau website tertentu atau official website, nah pasti itu akan ditemukan data-data yang tidak clean. Nah, itu PR lagi untuk Anda membuat datanya ini bersih ya, bagaimana menghilangkan annotation, bagaimana menghilangkan string pada integer, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu Anda bisa searching bagaimana menghilangkan itu semua. Sebenarnya mudah ya kalau kita sudah paham library Pandas gitu ya. Di situ sudah ada, nanti kita bisa memilih data mana yang harus kita buang, data mana yang harus kita keep gitu ya. Nah, efeknya ya bisa jadi gitu ya. Bisa jadi data yang kita buang itu memang tidak penting atau bisa menjadi noise untuk network yang kita bangun. Tapi di sisi lain bisa jadi data yang kita buang ini adalah data yang penting ya, yang menunjang atau meningkatkan performa dari akurasi. Makanya dalam teknik pengolahan data atau data analisis ya, nah itu hal-hal itu diperhitungkan gitu ya, mana data yang dia double meaning, mana data yang inputnya harusnya tuh birth date tapi di sini dimasukkan umur gitu ya. Ini bisa saja terjadi ya. Kenapa? Karena aplikasi itu sifatnya akan update setiap sequence waktu gitu ya. Setiap waktu akan update ya, programmernya akan update. Ya, ketika update bisa terjadi ada perubahan struktur database ya, yang mengakibatkan nilai string bisa masuk ke integer atau sebaliknya, atau sekarang sudah berkembang unstructured data. Nah, dia menyimpan JSON dalam database ya, menggunakan Postgres misalkan sudah bisa. Nah, ini bagaimana teknik kita melakukan cleaning dataset agar dapat mudah di training pada jaringan saraf tier 1. Memang nanti ranahnya lebih mendalam lagi ya. Ya mungkin rekan-rekan yang di teknik informatika belajar ya mengenai analisis data atau data analisis, khususnya di big data gitu ya. Nah, tahap selanjutnya setelah kita mengetahui dataset ya, di sini saya buat, nanti saya akan berikan datasetnya. Nah, seperti biasa kita import libraries ya, TensorFlow, NumPy, dan juga Matplotlib ya untuk plotting. Nah, di sini saya input lagi dimension ya, dimension di sisi input dan dimension di sisi output. Artinya saya punya dua neuron di sisi input yaitu I dan R, kemudian dua neuron lagi di sisi output yaitu si V dan P gitu ya, yang karena yang akan kita prediksi adalah V dan P, tapi dalam tanda kutip dan semua variabel yang tadi saya sebutkan yang sudah dinormalisasi gitu ya. Nah, pada percobaan ini saya menggunakan iterasi sebanyak 5000, kemudian basis 32. Ini sudah saya jelaskan pada video selanjutnya ya. Artinya setiap kali training dia akan menghitung 32 pasang data gitu ya, base size. Kalau 16 berarti 16 pasang data gitu ya. Kemudian mapping ya. Mapping input output ya. Ya dari dataset.csv gitu ya. In layer adalah neuron di input layer, out layer adalah neuron di output layer. Nah, in layer ini saya punya df ya, baris ke i kolom ke j ya, baris ke i kolom ke j, dan kolomnya itu adalah j keempat ya, indeks keempat ya. Kalau kita hitung indeks di sini, i itu 0, r itu 1, v itu 2, p itu 3, ni itu 4. Artinya i yang sudah dinormalisasi ya, ini kalau saya boleh kasih garing ya, di sini adalah ni ya, atau i yang sudah dinormalisasi berdasarkan sequence pada file CSV ya. Berarti ini adalah NR ya, R yang sudah dinormalisasi. Begitu juga untuk yang out layer, berarti ini NV, kemudian yang ini berarti NP gitu ya, NP ya, P yang sudah dinormalisasi. Masing-masing dimensinya adalah 2 dan 2 ya, 2 input dan 2 output. Makanya di sini saya define 2 dan 2. Nanti kalau Anda ada variabel lagi 3 variabel ya, misalkan apa di sini, misalkan tadi inputnya jadi waktu gitu ya, dari tahun, bulan, tanggal, kemudian jam,
menit, detik 6 ya, berarti inputnya 6, outputnya tadi 2, V dan P misalkan. Ya kalau Anda datasetnya dalam urutan waktu gitu ya, berarti di sininya nanti 6 gitu ya, di sini 2. Ya dimensi inputnya 6, dimensi outputnya 2 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung jumlah data yang sudah kita passing ke variabel xtrain dan ytrain. Ya, artinya ini variabel x untuk data pelatihan, ytrain untuk data pelatihan. Pelatihan juga ya, tapi ini output ya, yaitu representasi dari output layer. Xtrain itu berarti representasi dari input layer. Nah, ini kalau kita tes data indeks ke 0 ya, xtrain save-nya itu berarti 2 ya, I dan R. Kemudian array-nya itu adalah ini. Nah, ini kita kalau bisa lihat data pertama ke 0 ya, harusnya dia 0,05. Ini coba saya load dulu. Nah, ini ya 0,05, kemudian 1,475 ya. Kemudian outputnya adalah 1,03 yang ini ya, untuk data pertama ya. Seperti itu ya, sesuai dataset ya, karena kita di sini masih mapping dataset ke variabel si xtrain dan ytrain ya. Kemudian ya, kalau datanya sudah masuk ya, Anda bahkan bisa cek juga datanya, misalkan xtrain gitu ya, xtrain seluruhnya. Nah, xtrain gini, Anda pengen print juga bisa. Nanti akan mengeluarkan 2000 row gitu ya, 2000 row ke bawah ya. Ini kalau kita lihat panjangnya adalah 2000 ya. Ini datanya untuk X. Kemudian data Y juga Anda bisa print sendiri. Nah, selanjutnya kita mendesain arsitektur. Nah, ini adalah salah satu hal yang penting juga, dimana pada video sebelumnya saya jelaskan ini adalah input layer ya. In param berarti untuk mendefinisikan jumlah neuron di input layer, berarti di sini out param berarti untuk merepresentasikan output layer dalam dimensinya si output itu sendiri ya. Kemudian saya latih gitu ya dengan arsitektur neuron, yaitu tadi ya, inputnya 2, outputnya 2, tapi dengan jumlah hidden layer sebanyak 4. Masing-masing neuron pada hidden layer adalah sejumlah base size, atau di sini sejumlah 32 ya, artinya di sini nilainya akan 32 ya. Kemudian saya menggunakan fungsi aktivasi Recurelu ya, kemarin kita kenal menggunakan params beta gitu ya, untuk menggantikan fungsi relu ya, yang hanya mempositifkan data gitu ya, atau mempositifkan bobot gitu ya. Ya, kita menggunakan Recurelu dengan arsitektur berarti 4 hidden layer, masing-masing neuronnya adalah 32 gitu ya. Ya, mudah-mudahan Anda kebayang sampai sini ya. Kemudian selanjutnya kita menentukan yang namanya cost function dan optimizer. Cost function dan optimizer. Selanjutnya kita tentukan fungsi cost ya, dan juga optimizer atau proses forward dan backwardnya ya. Pada cost function atau loss function, di sini saya menggunakan MSE ya, biasa ya. Kemudian optimizernya pada video sebelumnya saya menggunakan gradient descent, tapi di sini saya menggunakan fungsi optimasi Adam gitu ya. Adam dengan landing rate 0,01. Nah, untuk mempelajari perbedaan ya, kapan harus menggunakan Adam, kapan harus menggunakan gradient descent ya, kapan harus menggunakan RMS probe, kapan harus menggunakan MSE, itu nanti saya berikan link di bawah sini sehingga Anda nanti bisa mempelajarinya gitu ya. Karena tidak semua network ya bisa fit dengan Adam, tidak semua network bisa fit dengan gradient descent ya. Jadi kita harus pelajari format-format data apa saja yang bisa kita training, dan itu pasti optimize gitu ya. Jadi Anda harus mempelajari gradient descent. Memang banyaknya sekarang gitu ya, Adam optimizer banyak digunakan ya, karena terkenal cepat dan optimize gitu ya. Tapi kenapa alasannya si Adam ini bisa cepat dan optimize? Silahkan Anda baca pada link yang saya berikan ya. Nanti di sini juga ada ada animasi ya, bagaimana Adam itu bergerak, bagaimana si gradient descent itu bergerak ya. Nah, ini dia ya, memang ada banyak sekali nih fungsi-fungsi optimasi yang harus kita pelajari gitu ya. Tapi Anda jangan khawatir, nanti di bawahnya sudah ada summarize ya, atau di sini Anda bisa lihat pergerakan Adam dan gradient descent ya.
dalam suatu nilai dan juga sikon waktu gitu ya. Dan di sini sudah ada alasan kenapa Adam itu bisa optimize ya gitu ya. Dan seterusnya silakan Anda baca sendiri ya, linknya saya sudah berikan. Kemudian ya, atau ya cara mudahnya seperti ini ya, tekniknya adalah kalau Anda mempunyai network yang sama dengan misalkan Anda menemukan project ataupun paper gitu ya dengan arsitektur yang sama ya, misalkan paper itu terdiri dari dua input kemudian dua output. Hidden layer dia sudah mendesain sedemikian sehingga optimize ya, misalkan pada paper tersebut dikatakan menggunakan fungsi optimizer Adam atau gradient descent ya, Anda tinggal ikuti saja di situ ya, karena dia sudah melakukan uh, riset sebelumnya. Kita hanya memakai variabel yang sudah di riset gitu ya kan, dibanding kita harus melakukan riset sendiri, menentukan jumlah hidden layer sendiri, menentukan jumlah neuron pada hidden layer sendiri, menentukan fungsi aktivasi pada si hidden layer gitu ya kan, PR gitu ya. Anda harus catat satu persatu, tabel per tabel, membandingkan mana waktu paling cepat, mana akurasi paling tinggi, mana loss terendah gitu ya. Nah, ada cara yang lebih singkat sebenarnya. Anda baca paper, Anda lihat hyperparameternya, ambil dari situ gitu ya. Nah, ini banyak digunakan pada paper-paper convolutional neural network gitu ya. Kita hanya menggunakan model network yang sudah dilatih atau sudah diriset, atau istilah dalam deep learningnya adalah transfer learning, atau model yang sudah trained ya, sudah dilatih sebelumnya gitu ya, atau pre-train model ya, atau model yang sudah dilatih sebelumnya, tapi dengan catatan arsitektur sama gitu ya. Artinya kalau gambar, misalkan pada model tersebut misalkan AlexNet support sampai dengan 299 kali 299 pixel ya, atau width dan juga height-nya. Tapi Anda fit model Anda itu 500 kali 600 ya, nggak fit ya. Artinya harus ditransform dulu supaya modelnya fit, sama jumlah input layernya, sama jumlah output layernya ya. Berarti untuk deep neural network juga sama. Kalau Anda menemukan project atau pretend model dengan arsitektur yang sama, dalam tanda kutip input layernya 2, output layernya 2, berarti bisa digunakan ya. Anda tinggal melatih ulang data yang sudah dilatih gitu ya. Nah, nanti ini kita akan bahas pada bab konvolusi ya. Nanti kita akan bahas mendalam ya, bagaimana model yang sudah digunakan untuk melatih face gitu ya, digunakan untuk misalkan mengklasifikasikan, kemarin saya bahas adalah jenis tanaman anthurium gitu ya, anthurium, atau jenis ikan apa gitu ya, perbedaan antara ikan A ikan B, atau perbedaan velg ban, atau perbedaan kunci, dan seterusnya ya. Nah, itu menggunakan konsep transfer learning ya. Nanti kita akan gunakan juga konsep transfer learning pada mata kuliah JST gitu ya. Oke, ini cost function dan juga optimizer. Silahkan Anda baca ya. Saran saya Anda untuk membaca ini ya. Kemudian training proses ya, training proses sama ya, tidak ada perubahan, tapi di sini saya melakukan splitting ya, splitting antara X-train artinya data yang di training dan data validation. Artinya dari jumlah 2000 ini sebesar 30%-nya itu adalah data validation ya. Berarti 1400 ini digunakan untuk training, selebihnya untuk melakukan evaluation atau validation ya. Karena saya melakukan splitting di sini ya. Pada video sebelumnya tidak ada splitting karena datanya hanya satu row. Tapi di sini saya punya data banyak, saya punya data 2000, maka saya lakukan splitting di sini ya. Sehingga ya proses training pun berlangsung dan memakan waktu sekian menit ya, atau di sini total 13 menit sekian gitu ya. Arsitektur dengan 4 hidden layer ya, masing-masing 32 neuronnya. Saya training dalam 5000 iterasi dan learning rate 0,001 ya. Maka saya melatih model ini dalam waktu 13 menit gitu ya. Memang masih singkat waktunya ya, ini kategori masih singkat. Namun pada model yang lebih banyak inputnya atau yang lebih banyak datasetnya, tentu waktunya akan lama ya. Waktu trainingnya akan lebih lama dibandingkan model yang kita buat sekarang. Nah, maka kita bisa melihat
apa? Kita bisa melihat akurasi daripada model. Ya, akurasi daripada model yaitu menggunakan trend history. Ya, maka Anda nonton dulu nih video saya sebelumnya. Jadi paham ya kenapa saya ambil seperti ini. Ya, saya print maka saya dapat akurasinya 99%. Ya, ini cukup bagus ya untuk model yang sederhana. Ya, ini cukup bagus. Dan lossnya juga cukup bagus. Kemudian saya melakukan validasi daripada akurasi yang saya lakukan dan ini juga fitting ya di 99%. Artinya memang pergerakannya tidak beda jauh gitu ya antara validasi dan juga training ya, training dan validation. Nah, kemudian kita melakukan testing ya menggunakan data. Ya, sebenarnya ini datanya harus di-split lagi, tapi tidak masalah ya pada tahap ini. Nah, tadi di awal saya jelaskan bahwasanya kita harus menormalisasi data supaya datanya clean, supaya datanya fit dengan model. Nah, kalau Anda tidak ingin menormalisasi ya datanya, berarti si indeks 4 ini diganti 0 karena i di sini, i yang belum dinormalisasi di sini 0 ya. Kemudian r yang belum dinormalisasi di sini juga 0. 1 ya. Berarti i di sini 0, r itu 1, v itu 2, P itu 4 ya. Kalau Anda ingin membuktikan benar gak sih yang dinormalisasi dan tidak dinormalisasi itu lebih bagus yang dinormalisasi, silahkan ya. Nah, kemudian karena kita menormalisasi datanya ya, ketika kita melakukan prediksi maka kita harus mendinormalisasikannya atau membalikannya ya, dengan catatan Anda mencatat di sini indeks daripada rata-rata dan standar deviasinya ya. Ini kalau di dataset sini sudah ada nih ya, rata-ratanya I ada 12, standar deviasinya 0,81 dan di sini saya pindahkan ya untuk membalikan data tersebut ya, membalikan data normalisasi dengan fungsi yang saya buat di sini, fungsi dinormalize ya, fungsi dinormalize menggunakan standar deviasi dan min daripada sebaran data gitu ya. Kita hanya menggunakan saja fungsi yang tadi saya buat ini. Maka saya ingin coba tes ya data dengan indeks ke-7. Berarti kalau kita hitung di sini, kita reload lagi, dari 7, berarti dari indeks ke 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya harusnya ada di sini ya data yang ingin kita tes ya. Berarti data yang dites X trend ini, kalau kita dinormalisasi berarti dia harusnya 14 dan 78 ya, betul ya, 14 dan 78. Kemudian kita lakukan prediksi ya, dinormalisasi dari model yang dipredik ya. Pred itu adalah inputnya si ini ya, 14 dan 18 ya. Kemudian kita model dan predik ya, model dan predik, maka kita dapatkan outputnya untuk V dan juga P ya, karena gitu ya. Ini array ke-0 adalah V, array ke-1 adalah P. Begitu juga untuk X-train ya, X-train dengan baris I, kolom ke-0 itu berarti I ya, kolom ke-1 itu berarti R. Begitu juga untuk si predictednya. Predictednya berarti indeks ke-0 itu adalah V, indeks ke-1 itu adalah P ya, sesuai urutan ini ya, dataset ya. Maka kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat bahwasanya data yang diprediktif ya, ini yang belum dinorm ya, belum dibalikan lagi, adalah 0,8 dan 0,384. Nah, targetnya adalah 0,79, yang mana ini dia 0,79 dan juga 0,384. Nah, ini sangat kecil sekali gapnya gitu ya. Artinya dengan akurasi 99% ya, ini make sense gitu ya, ini worth it gitu ya. Oh, benar ternyata gitu ya, 99%. Nah, kita melakukan percobaan, kemudian model yang diprediksi ini kita balikan ya, kita dinom ya supaya dia balik ke nilai awalnya. Maka saya dapat di sini 1092,73. Ini 1092 ya. Kemudian 15.296. Di sini 15.288. Nah, memang ada gap di sini ya untuk variabel si P ya. Ini juga bisa kita lihat dari sini ya. Untuk testing ya, maka sebenarnya kita bisa hitung akurasi testing ya. Maka ini Anda tidak perlu mengikuti ini ya, ini keliru ya. Nah, akurasi testing kita bisa hitung manual ya dari sini ya, gap antara prediktif dan juga targetnya gitu ya. Nah, ini tahap training sampai dengan testing atau predicting. Nah, namun kita juga bisa melakukan atau bisa meng-cross check ya, benar gak sih nilai
yang di validasi benar nggak sih akurasi dan lossnya sekian. Sorry ya, ini harus ada yang dirubah dulu. Oke, freeze ya. Oke. Ini dia. Nah, ini dia. Kalau kita keluarkan grafik akurasi dan lossnya, ya, maka kita bisa lihat di sini pergerakan akurasi. Kalau kita lihat dalam sequence dia ini kan dalam iterasi 5000 ya. Kalau kita lihat saja sekitar 200 atau 100 itu landai dan seterusnya dia akan meneruskan akurasinya secara konstan gitu ya. Begitu juga untuk loss. Nah, ini memang model yang sangat bagus gitu ya. Akurasinya landai mendekati 1 dan lossnya landai mendekati 0 ya. Nah, bagaimana dengan validasinya? Nah, ini kan tadi kita membahas validasi nih. Bahwasanya akurasi antara proses trading dan validasi harus mendekati. Nah, ini dia saya buktikan gitu ya dengan mengeluarkan data akurasi dan validasinya ya, dimana biru adalah nilai akurasi yang pada proses trading, kemudian yang orange adalah akurasi pada proses validasi. Atau kita bisa lihat gambarnya di sini gitu ya. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah model yang fit ya antara akurasi pada proses trading dan akurasi pada proses testing. Nah, banyak kasus ya ketika Anda membuat datasetnya tidak clean ya atau tidak dinormalisasi atau dengan teknik data analisis, biasanya akurasinya itu tidak akan fitting seperti ini. Bahkan dia overfit ya atau dia hilang sama sekali. Ya, maka tidak bisa divalidasi ya untuk akurasinya dan juga lossnya. Nah, kalau di sini lossnya juga sama ya. Ini kita bisa lihat dia fitting antara apa namanya? Validasi dan juga training. Ini sama ya, saya gambarkan. Tapi di sini cukup jelas akurasinya fitting antara si validasi dan proses training. Memang perbedaan tidak signifikan ya. Nah, ini untuk loss dan juga akurasinya. Ini model yang cukup bagus ya, sebenarnya model yang cukup bagus untuk Anda latihan gitu ya. Latihan membuat model neural network. Nah, bagaimana nanti kalau Anda misalkan, wah, saya akurasinya kok rendah, hanya 80% misalnya. Nah, Anda dapat berubah-ubah hyperparameter atau parameter daripada arsitektur JST. Di mana saya sudah bahas, yaitu Anda dapat merubah epoch di sini. Ya, ini sebenarnya sudah ada di atas ya. Merubah epoch, merubah batch size ya, merubah ini juga validation split ya, ini untuk merubah akurasi pada proses validasi. Kemudian merubah learning rate ya, merubah activation function, merubah layer pada hidden layer dan merubah jumlah hidden layer pada merubah jumlah hidden layer pada hidden layer dan merubah jumlah neuron pada hidden layer gitu ya. Nah, ini dia plottingnya. Kemudian kita coba untuk melakukan prediksi dengan data yang jamak, artinya dengan data yang banyak dalam range tertentu. Ya, di sini saya menggunakan data dari 0 sampai dengan 50 ya. Dari 0 sampai dengan 50 di mana saya akan membandingkan data yang diprediksi dengan data yang diinginkan. Ya, artinya sesuai dataset ya. Kita melihat dataset dan juga data yang diprediksi oleh model. Ya, kalau kita matchingkan datanya sebanyak 50 data ya dalam iterasi tertentu, artinya dalam setiap iterasi ini saya melakukan prediksi, kemudian saya simpan datanya pada variabel plot prediktif V dan plot prediktif P. Ya, ini kalau plot target berarti dari dataset, kemudian kalau plot prediktif berarti dari model ya, dari model yang training. Ini kan pred ya, berarti plot prediktif ini dari model yang memprediksi datanya, kemudian plot target berarti dari dataset gitu ya. Nah, kemudian kita bandingkan ya, ini misalkan pada plotting si V ya, V training pada 5000 iteration ya, ini sorry ini ada salah apa namanya, salah title ya. Nah, ini dia. Ini akurasi pada 50 data ya. Number of data for V ya. Number of data for V. Jadi ada 50 data. Seperti ini ya, grafik antara prediktif dan juga
data yang diinginkan atau desired data gitu ya. Jadi kalau ini saya zoom, maka dia akan fit ya, karena ini akurasinya 99%, dia fit ya. Ini kalau Anda lihat masih ada garis biru ya. Kalau Anda lihat dengan jelas masih ada garis biru ya. Begitu juga ini, begitu juga untuk yang P ya, sorry ya, untuk dayanya ya. Untuk dayanya sama ya, dia fit ya. Ini berdasarkan perbandingan antara model dan juga dataset ya, karena kita di sini melakukan testingnya menggunakan menggunakan trained variable X-train ya. Kita menggunakan variable X-train. Memang harusnya kita split lagi untuk menggunakan variable si X-test gitu ya, artinya variable untuk tes. Jadi memang kalau dia memprediksi data pada data yang sudah dilatih gitu ya, ataunya si X-train ini ya, biasanya memang fit. Tapi kalau kita menggunakan data baru X-test ya, data baru X-test, itu akan berbeda cerita ya. Mungkin ada beberapa yang tidak fitting gitu ya, itu wajar ya. Nanti ini akan terasa sekali pada domain klasifikasi ya. Itu nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, setelah sampai sini, ini simulasi gitu ya. Terus pertanyaan yang paling sering saya dapatkan adalah, Pak, dari model ini apakah kita bisa implementasi ke alat ya, atau misalkan integrasi dengan embedded system atau Internet of Things ya. Misalkan yang sudah banyak digunakan Telegram gitu ya, atau Anda ingin membuat server sendiri gitu ya, menggunakan HTTP misalkan, antara transfer data dari protokol si Arduino ke server ke model misalkan, atau menggunakan Telegram gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah domainnya ke aplikasi ya, artinya kita membuat framework di mana dalamnya sudah ada model yang diekspor ini. Model ini kita ekspor, kemudian di dalamnya bisa memprediksi, maka itu bisa menjadi aplikasi yang baru gitu ya. Nah, itu sudah sangat lebih luas lagi skopnya gitu ya, daripada proses pelatihan ya, di mana Anda bisa mengintegrasikan dengan website, dengan embedded system ataupun IoT yang Anda miliki atau yang Anda buat gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah gitu ya. Yang pertama-tama, nah ini Anda harus mengaktifkan ini. Ini adalah source untuk men-save model yang sudah dilatih. Jadi banyak sekali pre-train model atau model sudah dilatih di internet ya. Sebenarnya Anda tinggal cari saja pre-train model untuk DNN, pre-train model untuk CNN, untuk AlexNet, untuk ResNet, untuk GoogleNet dan sebagainya macamnya ya. Prosesnya kurang lebih seperti ini. Dia melakukan pelatihan berhari-hari, kemudian diekspor modelnya supaya kita bisa gunakan dengan mudah gitu ya. Oke, maka model yang di save itu ada di folder temp ya, di sini ya. Nah, ini dia, save model.pb. Ini adalah model kita ya. Jadi nanti kalau kita ingin pengen load lagi model yang sudah dilatih ya, tinggal ini saja. Berarti di sini sudah mampu melakukan prediksi seperti ini gitu ya. Sudah bisa melakukan prediksi seperti ini tanpa kita melakukan pelatihan lagi. Jadi model ini bisa Anda klik kanan, Anda download. Nah, itu ya. Model ini Anda klik kanan, Anda download ya. Ini untuk versi Python-nya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan ini pada modul ini ya, saya akan menggunakan JS ya untuk integrasi si model yang sudah dilatih dengan Telegram ya. Jadi kenapa menggunakan JS atau asynchronous platform gitu ya, atau asynchronous programming language? Karena si JS ini akan mengirim soket ya dengan Telegram itu, komunikasi bidirectional gitu ya. Saya sudah coba menggunakan Flex gitu ya, basis frameworknya si Python. Namun ya it's okay kalau Anda mengirim datanya dengan menggunakan protokol HTTP, masih oke, masih dapat gitu ya. Tapi kalau sudah integrasi dengan platform lain, sepertinya kurang optimal ya untuk transfer data ketika melakukan prediktif dalam paket kecil ataupun paket besar. Artinya kalau hanya satu request is okay, tapi kalau misalkan sekali request 50 data gitu kan,
50 data yang ingin diprediksi. Nah, itu bagaimana ya? Nah, ya, itu suka hang gitu ya, si framework ya. Maka di sini saya menggunakan JS. Tapi kalau hanya HTTP saja, Anda bisa menggunakan Flex ya. Jadi sudah banyak tutorial load model neural network menggunakan Flex nih. Anda bisa menggunakan framework Flex ya. Ini basisnya Python, itu ya, sama-sama Python. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau menggunakan Flex karena tidak ada perubahan code scripting nih. Scriptingnya hampir sama, tapi kalau JS ya mirip-mirip dikit lah. Ada beberapa perbedaan, gitu ya. Tapi saya menggunakan ini, maka saya akan ekspor model dengan format JS atau TensorFlow JS. Jadi TensorFlow juga mengembangkan untuk platform JavaScript ya. Maka ini saya running ya. Saya running. Oke, dia akan download ya sampai dia sukses ya, sampai dia sukses untuk export model. Jadi saya punya model yang baru namanya model.json ya. Maka di sini ada TFJS model, ada yang namanya model.json. Nah, ini Anda klik kanan, Anda download lagi. Berarti pretend tadi ada dua di sini. Bisa menggunakan Python ya, ini .pb atau menggunakan JS.json ya. Nah, biasanya yang dipakai ini ya, model.json. Ya, maka ini saya download dua-duanya supaya nanti bisa kita implementasikan. Oke. Jadi PR sampai sini adalah Anda sampai mendownload modelnya gitu ya. Mendownload modelnya seperti ini ya. Model.json dan juga submodel.pb ya. Oke. Nanti kita akan lanjutkan ya dengan mengintegrasikannya menggunakan JavaScript ya. JavaScript nanti saya akan siapkan base frameworknya. Nanti Anda hanya modifikasi mana yang perlu dimodifikasi saja gitu ya. Oke, mudah-mudahan clear enough ya sampai sini. Nanti kalau misalkan Anda ada pertanyaan, ada error, Anda bisa tanyakan di kolom komentar atau Anda bisa kirim DM ke saya ya. Jangan ragu-ragu, silahkan kita belajar bersama ya. Nanti kita ketemu lagi pada video untuk integrasi atau nanti bisa overlapping nih dengan domain klasifikasi. Saya tak tahu apakah domain klasifikasi duluan yang keluar atau si Telegram duluan yang keluar ya. Silahkan ditunggu saja notifikasinya. Nanti ini saya akan siapkan PPT-nya, Anda bisa ikuti ya di link deskripsi ya. Oke, cukup dari saya ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.